berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Disintegrasi merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu negara, yaitu berupa perpecahan di dalam negara tersebut. Disintegrasi ada yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan juga pemerintahan. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dapat dibagi dalam 3 bentuk pergolakan. Salah satunya adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh perpecahan ideologi merupakan hal substansial yang harus dicegah dan dihilangkan dari persatuan dan kesatuan NKRI. Pada masa setelah kemerdekaan tersebut, nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Adapun termasuk dalam peristiwa dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI-TII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI-TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. 1. Pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia di Madiun. Latar belakang: setelah penandatanganan persetujuan Ranville, timbul pro dan kontra terhadap persetujuan tersebut. Pada waktu itu, Partai Masyumi dan PNI menarik diri dari kabinet. Masyumi dan PNI adalah dua partai besar pendukung kabinet yang dipimpin Amir Syaifuddin. Akibatnya kabinet Amir Syaifuddin jatuh. Kabinet baru pun dibentuk dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi, partai-partai yang berhaluan sosialis komunis tidak ikut dalam kabinet yang baru tersebut. Akibatnya terjadilah pertentangan yang makin tajam antara kelompok sosialis komunis dan pendukung kabinet Hatta. Amir Syaifuddin menentang politik pemerintah. Ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Front Demokrasi Rakyat ini terdiri atas organisasi ekstrem. Mereka melancarkan propaganda anti pemerintah yang melakukan pemogokan dan pengacauan. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dipimpin oleh Muso dan Amir Syaifuddin. 5. Penumpasan PKI Madiun. Pada tanggal 19 September tahun 1949, sekitar 200 kader PKI ditangkap di Yogyakarta. Bung Karno kemudian berpidato untuk mengecam pemberontakan Muso. Beliau meminta kepada rakyat agar bergabung dengannya dan Bung Hatta. Penumpasan kemudian dilakukan pemerintah dengan gerakan Operasi Militer 1. Penumpasan dilakukan oleh TNI dari Divisi Siliwangi dalam waktu 2 minggu. Kota Madiun berhasil direbut kembali dari tangan PKI. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Vietnam dan Cina. Muso akhirnya tewas tertembak tanggal 31 Oktober tahun 1948. Amir Syaifuddin dan sekitar 300 pendukungnya ditangkap oleh Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948. Penangkapan kader-kader PKI pun dilakukan pemerintah. Pemberontakan PKI Madiun di bawah Muso pun gagal. Keinginan untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia bisa dipadamkan oleh persatuan TNI dan rakyat. Namun, ideologi komunisme yang dibawa PKI masih laten di Indonesia. Pemberontakan DI-TII. Pemberontakan DI-TII terjadi di berbagai daerah, antara lain 1. DI-TII di Jawa Barat. Yang melatar belakangi DI-TII di Jawa Barat ialah pemberontakan ini dilancarkan mulai tahun 1948. Penyebab pemicu pemberontakan Kartosoewirjo adalah pemberontakan Perjanjian Ranville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Namun demikian sekembalinya pemerintahan Indonesia ke Jawa Barat, terutama Divisi Siliwangi, Kartosoewirjo terus melakukan perlawanan dan serangan yang memakan banyak korban. Kartosoewirjo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Di peristiwa Cikini, pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosoewirjo tertangkap pada Juni 1962.
Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Madji Marijan Kartosuwirjo. Kartosuwirjo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekar Madji Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI), sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan DI-TII di Jawa Barat adalah dengan melancarkan operasi militer pada tanggal 17 Agustus 1949. Karena usaha ini tidak berhasil, maka dilakukanlah operasi Baratayuda dengan menggunakan taktik bernama pagar betis. 2. DI-TII di Aceh. Pemicu pemberontakan ini adalah penolakan dihapusnya Provinsi Aceh dan digabungkannya wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan dengan cara damai setelah melakukannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 dan dibentuknya kembali Aceh sebagai provinsi berstatus daerah istimewa. Pemberontakan DI-TII di Aceh dipimpin Daud Beuruh. Daud Beuruh menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, serta mantan Gubernur Aceh pertama. Pemberontakan DI-TII di Aceh muncul karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijakan pemerintah karena daerah istimewa Aceh diubah menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan DI-TII di Aceh adalah dengan mengerahkan kekuatan senjata. Namun upaya ini kemudian diubah atas saran Kolonel Muhammad Yasin. Kemudian terjadilah musyawarah kerukunan rakyat Aceh, di mana wilayah ini mendapat keistimewaan. Keistimewaan ini berhasil memadamkan pemberontakan DI-TII di Aceh. 3. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Pemicu pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Fattah akan dominasi kaum kiri, sosialisasi, dan komunis di Tegal dan sekitarnya. Wilayah basis kekuatan Amir Fattah, akibatnya Amir Fattah memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan dipatahkan setelah operasi militer di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir Fattah. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah dipimpin Amir Fattah dan Ma'ruf Abdurrahman atau Kiai Somalangu. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DI-TII pada 23 Agustus 1949 di Desa Pangarasan, Tegal. Amir Fattah diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah adalah dengan membentuk pasukan khusus yang dinamai dengan Banteng Riders. Pasukan ini menjalankan operasi militer ketat yang dinamakan GBN atau Gerakan Banteng Negara. 4. DI-TII di Kalimantan Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia. Saat itu APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis. Tersebut Ibnu Hajar sendiri, mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara KNIL, Tentara Hindia Belanda di APRIS. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas KRJT dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah Indonesia awalnya berupaya menyelesaikan dengan cara damai, namun Ibnu Hajar yang sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk pemberontak lain menyerah malah kabur dan meneruskan pemberontakannya. Pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan Ibnu Hajar menyerah pada Maret 1965. Pemberontakan DI-TII di Kalimantan Selatan dikobarkan Ibnu Hajar, seorang bekas Letnan II TNI. Ia memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI-TII Kartosuwiryo. Upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan di DI-TII di Kalimantan Selatan adalah dengan memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar kembali ke pasukan.
Namun, karena jalan damai ini gagal, maka pemerintahan melaksanakan operasi militer. 5. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemicu pemberontakan ini adalah tuntunan agar para misi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar bisa diterima sebagai tentara. Namun mereka tidak lolos syarat dinas militer dan hanya ditempatkan sebagai Korps Tanjangan Nasional CNTN. Akibatnya Kahar Muzakar memberontak dan menyatakan sebagai bagian dari DITI. Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini berakhir setelah pada 3 Februari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan ABRI. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakar. Setelah perang kemerdekaan selesai, Kahar Muzakar kembali ke Sulawesi Selatan dan memimpin laskar-laskar perjuangan Sulawesi Selatan yang bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan adalah dengan melaksanakan operasi militer yang menyeluruh untuk menghadapi taktik gerilya dari Kahar Muzakar. Gerakan 30 September 1965 G30S PKI. Latar belakang gerakan 30 September 1965 G30S PKI adalah menurut isu beredar ada kabar bahwa para jenderal tidak puas dengan pemerintah Soekarno. Kabar ini disebut isu Dewan Jenderal. Menurut isu beredar, kemudian digerakkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan mengadili mereka. Namun dalam proses penangkapan, secara tak terduga mereka terbunuh pada tanggal 30 September 1965. Menurut isu, setelah ke-6 jenderal terbunuh, tersebarlah tuduhan bahwa PKI yang membunuh para jenderal tersebut. Menurut isu, tuduhan atas PKI tersebut diberantaskanlah PKI yang dianggap ingin mengudeta pemerintahan. Banyak anggota-anggota PKI yang terbunuh, juga banyak orang-orang kita yang terbunuh oleh PKI. Semua itu terjadi pasca terbunuhnya jenderal pada 30 September 1965. Sampai akhirnya 5 bulan setelah itu keluarlah Super Semar atau bisa disingkat Surat Pemerintah 11 Maret. Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah 11 Maret. Semua pihak, terutama Soekarno, berharap semoga aksi pembunuh pasca kejadian 30 September 1965 itu segera selesai. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September. Berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Isu mengenai peristiwa G30S PKI dari mulai tuduhan kudeta sampai kematian para jenderal tidak begitu jelas. Pemimpin pemberontakan G30 SPKI. Pemimpin pemberontakan G30 SPKI yang pertama yaitu DN Aidit. DN Aidit merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia. Oleh pemerintah Orde Baru, dia dituduh sebagai otak peristiwa G30 SPKI bersama Syam Kamaruzaman dari Biro Khusus PKI. Yang kedua, Syam Kamaruzaman. Syam Kamaruzaman adalah Kepala Biro Khusus PKI dan bersama dengan Aidit disebut sebagai otak perencana gerakan 30 September. Yang ketiga, Letkol Untung Samsuri atau Komandan Cakrabiwara. Letkol Untung Samsuri adalah salah satu pemimpin gerakan 30 September yang berperan sebagai pemimpin pasukan yang menculik dan membunuh para perwira Angkatan Darat. Penumpasan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI dengan menghimpun pasukan seperti Divisi Siliwangi dan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo mulai memimpin operasi penumpasan 30 September. Tindakan yang dilakukan antara lain: 1. Pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi untuk merebut RRI dan kantor telekomunikasi. Yang kedua,
pada tanggal 2 Oktober 1965 mengambil alih beberapa tempat penting seperti Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang ketiga, operasi pembersihan kampung Lubang Buaya. Guess I'm just a play date to you.